Lailatul Qadar itu kemungkinan terjadinya di 10 hari terakhir lebih mungkin dibandingkan dengan di malam-malam yang sebelumnya. Dan di 10 malam terakhir itu pun juga kejadiannya di malam-malam ganjil lebih mungkin lagi. Jadi antara 21, 23, 25, 27, 29. Udah nggak usah ditawar-tawar lagi, tinggal 5 malam gitu ya. Jadi jangan kemudian cari-cari nih kira-kiranya malam yang kapan nih. Sebab kalau main begitu-begitu, main tebak-tebak buah manggis, akhirnya takutnya terlewat begitu kan. Udah aja gitu, setiap malam aja kita kira datang malam 21 kayaknya ini nih, datang malam 23 insya Allah yang ini, malam 25 kelihatannya hawa-hawanya yang ini nih, malam 25 nih, malam 27 banyak diantara para ulama mengatakan Lailatul Qadar justru malam 27, malam 29 paling akhir nih, biasanya memang paling akhir kan yang gongnya gitu. Nah itu jadi kita perkirakan aja setiap malam, jangan dicari-cari malam 21 kayaknya bukan, soalnya rada-rada panas malam 23 gitu kan ya, malam 23 nih anginnya kekencengan katanya, sepoi-sepoi aja, ntar cari lagi malam 25 nih kayaknya hujan gerimis nih kayaknya nih, ntar akhirnya malam 29 malah hujan deras jadi nggak dapat apa-apa gitu kan. Jadi kita cari Lailatul Qadar insya Allah dengan niat, insya Allah kalau kita niat kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam 21. Nah, kita dapat insya Allah sesuai dengan niatnya. Gitu kan? Lailatul Qadar atau bukan Lailatul Qadar, insya Allah kita dapetin fadilahnya karena kita memang niatnya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Gitu kan? Nah, gimana caranya kita bisa dapat Lailatul Qadar? Sebenarnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan bahwa kita meraih Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir itu diawali dari kita menghidupkan malam-malam pada awal-awalnya. Jadi itu seperti berkelanjutan ya, gitu kan. Katanya beliau, kalau kamu jagain 3 hal selama bulan suci Ramadan, insya Allah Lailatul Qadar kamu dapat. Apa aja itu 3 hal? Katanya beliau, sum anil ma'siyah kama sumta anil akal anisyurbi wa ta'am. Berpuasalah kamu dari yang haram seperti mana kamu selama ini berpuasa dari makan dan minum. Kita selama ini puasa nggak mau makan, nggak mau minum. Gitu juga mestinya kamu terhadap yang haram-haram. Nggak mau ghibah, nggak mau bohong, nggak mau bentak anak gitu ya, nggak mau ngata-ngatain suami, nggak mau durhaka sama orang tua, nggak mau kasar sama orang tua. Nah, itu semuanya kalau kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, kita nggak mau berbuat dosa, seperti mana kita nggak mau makan dan minum selama bulan suci Ramadan, kita dapat 1/3 bagian dari syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang keduanya, katanya beliau, jaga sholat berjamaah. Jaga sholat berjamaah, terutamanya yaitu jamaah Isya dan jamaah subuh. Karena memang jamaah Isya sama jamaah subuh ini memiliki fadilah yang sangat besar dalam hal menghidupkan malam, gitu kan. Lailatul Qadar itu didapat dengan cara menghidupkan malam tersebut dengan ibadah. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shalla al-isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla al-fajr fi jamaah faka'annama qama al-lail kullah. Siapa yang menghidupkan siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, dia seperti tidak tidur setengah malam untuk ibadah. Dan siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, ini di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan, siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah seperti tidak tidur setengah malam untuk ibadah. Dan siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah seperti tidak tidur sepanjang malam untuk ibadah. Jadi memang fadilahnya jamaah, terutama isya sama subuh, itu udah memang besar sekali di luar Ramadan. Bagaimana pula dengan di dalam Ramadan, di mana amal-amal ibadah dilipat gandakan. Jadi katanya beliau, siapa yang pengen dapat Lailatul Qadar, siapa yang ingin dapat Lailatul Qadar, maka hidupkan malamnya, yaitu dengan mengerjakan sholat berjamaah, terutamanya seluruh sholat ya. Kalau bisa diusahakan dengan berjamaah selama bulan suci Ramadan. Kalaupun ada malam-malam kemarin yang terlewat, bismillah nih, 10 hari yang terakhir ini jangan sampai ada sholat kita yang terlewat dari jamaah. Begitu kan, dirapikan lagi sholat jamaahnya. Sekali lagi terutama jamaah isya dan jamaah subuh, jangan sampai banget deh kita kerjainnya dengan sendirian. Sayang. Dan yang terakhir, jangan tinggal tarawih. Kalau pengen dapat Lailatul Qadar, jangan tinggal tarawih. Karena yang namanya Lailatul Qadar itu didapat buat orang yang ihya lail,
buat orang yang menghidupkan malamnya dengan ibadah gitu. Nah, ibadah malam di bulan Ramadan namanya qiyam. Qiyam Ramadan yang dimaksudkan adalah sholat tarawih. Jadi siapa yang istiqomah mengerjakan tarawih selama bulan suci Ramadan, dia sangat berkemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kita hidupkan nih di sisa malam-malam kita ini yang tersisa, jangan sampai ada tarawih yang kelewat. Kalau bisa malah justru pada rakaat yang sempurnanya, yaitu 20 rakaat, dilanjutkan dengan witirnya, ya sekurangnya witirnya 3 rakaat lah gitu. Seperti itu. Kalau kita terus kerjakan sampai dengan akhir Ramadan, sangat berkemungkinan di saat Lailatul Qadar kita mendapatkan fadilah Lailatul Qadar tersebut gitu. Iya, misalnya gitu kan, nih Lailatul Qadar nih, apa yang mesti kita lakukan gitu. Di antara dari yang tadi sudah disebutkan ya, untuk jangan tinggal sholat berjamaah, kemudian lagi jangan sampai tinggal sholat tarawih gitu kan. Kemudian kita hidupkan malamnya pula dengan membaca Al-Quran, sebanyak-banyak mungkin yang kita bisa kita baca Al-Quran, karena memang kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan bulan yang di sana diturunkan Al-Quran. Jadi di bagian malam tersebut itu kita harus membaca Al-Quran, ada bagian Quran yang kita baca pada malam tersebut. Kemudian apalagi adalah membaca zikir seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, di mana beliau memang bertanya kepada Nabi sesuai dengan nas apa yang tadi bacakan sama saya. Katanya Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, lau adraktu Lailatul Qadar madza aqra?" Wahai Rasul, kalau saya dapat Lailatul Qadar, ini malam ini saya tahu bahwa ini Lailatul Qadar, gitu kan? Madza aqra, apa yang mesti saya baca? Atau misalnya kita perkirakan nilai Lailatul Qadar nih, karena 21, 23, 25 gitu ya, 27 atau 29 dengan ciri-ciri yang sangat mungkin untuk terjadinya Lailatul Qadar. Mada aqra, kata Sayyidah Aisyah, apa yang mesti saya baca? Nabi Muhammad kemudian mengatakan, "Uli, bacalah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Gitu ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Allahumma innaka afu. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka orang yang memberi maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah, beri maaf pada aku ya Allah. Itu bacaan yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah, dan tentu saja diajarkan kepada semua umat Islam apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar, atau apabila kita tahu bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar, atau berkemungkinan malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Dan lebih bagus lagi jika sebelum itu kita tambahkan dengan zikiran yang memang diajarkan Nabi Muhammad untuk kita baca selama bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad, fa'akthiru fihinna arba' hisal. Fa'akthiru fihinna arba' hisal. Perbanyaklah di bulan Ramadan itu 4 jenis zikiran. Apa aja itu wahai Rasulullah? Yang pertama, antashhad an la ilaha illallah. Yang pertama, kamu bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita bilang kan, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, antastaghfiru, untuk kalian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang astaghfirullah. Wa tas'aluhul jannah. Kata Nabi Muhammad, yang ketiga, perbanyak dari meminta surga. Dan yang keempat, kalian perbanyak untuk minta dihindarkan dari api neraka. Makanya jadi bacaan kita sama bulan suci Ramadan, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang artinya, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, aku mohon ampunan kepada Allah, aku mohon surga dan keridhaan Allah tentu saja ya, dan aku mohon dijauhkan dari api neraka. Baru kemudian kita lanjutkan, biasanya sudah 3 kali dengan zikiran yang diajarkan Nabi tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selain daripada itu, kalau kita tahu bahwa itu adalah Lailatul Qadar, kita jadi tahu bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu jutaan malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaminkan doa kita. Maka tentu saja dalam peristiwa agung yang seperti itu, yang kita lakukan adalah berdoa dengan doa sebanyak-banyaknya yang kita bisa, dengan doa yang tidak akan kita sesali. Nah, ini perlu nih saya tekankan nih, jangan berdoa sesuatu hal yang kita bakalan mungkin untuk menyesalinya. Urusan-urusan dunia nih sangat mungkin buat kita sesali. Misalnya gitu, adik-adik jomblo minta, ya Allah kawinkan saya dengan fulan. Nah, ini kan kawinnya kamu sama si fulan ini belum tentu hal yang membawa kebaikan. Bisa jadi yang kamu mintain mati-matian pada
malam Lailatul Qadar kemudian diijabah sama Allah Subhanahu wa taala karena diaminkan jutaan malaikat, akan menjadi sesuatu yang kamu sesali mati-matian sesudah kamu mendapatkannya. Nah, itu untuk urusan-urusan dunia kita bilang aja in kana fihi salah. Ya Allah, jika itu memang membawa kebaikan bagi saya. Tapi untuk urusan akhirat jauh lebih penting untuk kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan dunia kita minta tsabat fiddin. Kita minta ditetapkan iman Islam kita minta dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Nah, itu hal-hal yang nggak mungkin nggak bagus, pasti bawa kebaikan, nggak akan disesali tadi itu kan ya. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala keluasan hati, itu kan dunia juga, tapi tidak akan kita sesali. Nggak akan mungkin satu hari kita nyesel, aduh kenapa tuh dulu saya tuh luas hatinya, kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu jadi hal-hal duniawi yang tidak akan kita sesali, silahkan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan urusan-urusan akhirat jauh lebih penting untuk kita mintain kepada Allah. Kita minta semoga Allah memudahkan hisab kita. Kita minta semoga Allah melapangkan kubur kita. Kita minta sama Allah mudah-mudahan di hari akhirat nanti dikumpulkan dengan orang-orang soleh, terutamanya manusia paling soleh, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan saat hisab, dimudahkan saat lewat jembatan sirat, hingga dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya insyaallah bersama dengan orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin.